Nah, mungkin ini salah satu tips kenapa jalanan di Hong Kong itu nyaman, tidak saling serobot, karena mereka memerankan porsinya masing-masing. Jalan kaki di tempat penyeberangan jalan, yang mobil ya sesuai mobil, ada lampu merah berhenti, jadinya nggak saling serobot, nggak saling klakson-klaksonan, nggak saling teriak yang akhirnya bikin emosi. Jadi perankan sesuai porsinya masing-masing, itu kunci. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Biken di Biken Lin Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat, baik-baik saja dan jauh dari virus corona. Saat ini saya ada di Kennedy Town. Saya akan mengajak teman-teman untuk exploring Hong Kong by tram. Apa sih tram itu? Tram itu salah satu alat transportasi di Hong Kong yang murah meriah, yang nyaman dan enak untuk dinikmati, untuk menikmati suasana Hong Kong, karena tram ini cuma bertarif $2, mau dekat mau jauh $2, $2.06. Jadi kalau yang berlibat tarif ini, kalau untuk yang di usia sudah tua gitu ya, manula, atau kalau di sini bilang loyanka, lansia lah, itu cuma 1,5. Nanti kalau lupa nanti tak lihat lagi ya. Nah, mengenai tram ini tadi, alat transportasi di Hong Kong itu kan bermacam-macam ya, standar seperti itu, yang lagi lewat tuh namanya Siupa tuh. Ini sebelah saya ini ada MTR, terus ada bus pastinya, ada taksi. Terus kalau angkotnya itu, kalau di Indonesia itu dibilang angkot mungkin ya, itu Siupa di sini namanya. Terus yang paling murah itu tram. Jadi yuk kita nikmati suasana Hong Kong melalui tram. Jadi nanti saya lihat bagaimana dari setiap daerah itu ada sesuatu yang spesial di setiap daerah-daerah yang nanti dilewatin oleh tram. Jadi dari ujung ke ujung itu biayanya tarifnya cuma $2.06. Bisa turun dimanapun, dekat $2.06, jauh pun $2.06. Jadi nanti kita lihat ini Kennedy Town ini lokasi terakhir, dan sampai nanti di ujung sana itu Sau Kei Wan itu terakhir. Jadi yuk kita naik tram untuk explore Hong Kong. Nah, ini salah satu alat transportasi di Hong Kong yang paling cepat, mudah terjangkau, itu agak mahalan ya. Ini MTR. Di sini ada exit C. Nah, kalau keluar MTR itu harus perhatikan bener exitnya mana, biar nanti keluarnya lebih enak. Sebelah sana exit A sama B sama D kalau nggak salah. Nah, oke, sekarang kita itu terminal. Jadi semuanya nyambung, terintegrasi dari MTR sama Siupa, terus kemudian bis. Itu semua terintegrasi dan ya gitu deh pokoknya ya. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman ke terminal tram, karena lokasi ini Kennedy Town ini adalah terminal terakhir dari tram itu sendiri. Jadi kalau mau naik tram itu terakhir berhentinya adalah di Kennedy Town, untuk kemudian mau dia langsir atau berhenti. Oke, yuk. Nah, di perjalanan ini, sepanjang jalan dari MTR ke tram stasiun sana itu, pemandangan ini bagus sekali. Ini ada pohon-pohon besar yang dilestarikan. Dia posisinya nempel di dinding, tapi dia tidak membuat dinding itu longsor, karena memang dia jadi penguat dinding. Nah, ini namanya Ficus subfisocarpa. Kelihatan ya? Nah, itu dilindungi. Daerah Kennedy Town ini memang terkenal dengan pohon-pohon ini. Jadi biasanya nih banyak orang yang memang sengaja datang ke sini untuk melihat pohon-pohon ini. Nah, saya agak menjauh dikit. Nah, selain dia jadi penguat itu, dia untuk penahan longsor. Jadi dia tuh pohon itu nggak longsor.
Kok pohonnya nggak longsor, dindingnya itu nggak longsor. Nah, gitu kan ya. Di sini banyak kafe-kafe karena ini juga banyak lokasi untuk tempat kebanyakan ekspatriat pada tinggal di sini. Nah, ini dia alat transportasi lainnya yang namanya Siupa. Jadi Siupa ini kayak semacam angkot untuk di Indonesia. Ini lagi pada berhenti. Untuk pembayarannya itu menggunakan Octopus. Kalau ada cash ya bisa cash. Mereka menerima cash, tapi ya kebanyakan kita sudah jarang sekali menggunakan cash. Jadi ada mesin Octopus di situ. Dan untuk Siupa ini mumpung lagi supirnya nggak ada ya, kita intip sedikit. Siupa ini ada mesin Octopus masuk. Cara naiknya begitu masuk, pintunya otomatis juga, jadi nggak pakai kenet-kenetan. Terus kamera itu pasti selalu ada untuk diwajibkan lah memang di setiap public space atau public transportation itu pasti ada kameranya. Nah, ini indah sekali pohon-pohonnya sampai atas itu, ini semua akar. Ini ya. Nah, ini sampai sana sebenarnya, tapi saya mau jalan lewat sini untuk memotong jalur karena tramnya ada di sebelah sana. Ini boleh nyebrang kalau kelihatan sepi, jadi ada nyebrangnya benar-benar harus yang ada tandanya. Kalau enggak boleh sembarangan nyebrang. Oke? Look right, nggak ada kendaraan, kita masuk. Nah, masih ngomongin Siupa ini, mumpung barangnya masih ada di sini ya. Siupa ini, jadi dia punya trayek yang satu tempat ke tempat lain. Sudah itu aja, nggak boleh muter-muter kemana-mana. Jadi setiap nomor punya ada trayek, ada nomornya masing-masing. Jadi orang kalau mau nyari mau kemana, transportasi kemana, itu nggak bakalan nyasar kalau nomor yang udah kita cari itu tepat. Gitu. Dan Siupa ini agak lebih mahalan karena dia untuk jarak pendek. Dari satu tempat ke tempat lain dan lebih cepat. Tapi juga dia banyak naik turun ya, kayak angkot kayak gitu deh. Kalau bis kan dia dari jarak untuk naik turun angkot itu ada jarak maksimalnya kan, ada jarak maksimumnya sampai di mana, berapa kilo baru ada bus stop. Nah, tapi kalau Siupa ini jaraknya lebih dekat bus stopnya. Nah, ini dia perputaran dari tram kan ke sini kan. Dari sana tadi keluar, dia masuk. Nah, ini dia tram yang muter atau kemudian balik lagi ke sana. Kita ambil opposite-nya. Dia punya jalur sendiri, tapi tidak ganggu yang lain. Walaupun dia pelan. Nah, itu dia. Tadi tram dari sana itu ya muter ya. Terus dia muter ke sini. Terminalnya tuh enggak terminal yang bentuk terminal gede gitu, enggak. Cuma dia langsir karena terus kemudian jalan lagi. Paling berhenti sekian. Oh, ini enggak ada. Jadi harus lihat tanda aja, look right, look left, look left, karena tidak ada look right. Oke. Kita nyebrang dulu ke sana. Ya, nah itu ada tulisan Happy Valley.
saya mau nyari yang arah ke Saukewan, jadi dari ujung sini sampai ke ujung sana. Nah, tapi ada iklan, temanku itu minta tolong ambilin barang yang dia pesen, sebuah tas bermerek. Jadi saya harus menemui temannya untuk ngambil tas itu di Kos WB. Jadi rencana saya ngambil di jalur Kenediton sampai ke Saukewan itu, mungkin saya ambil yang untuk arah ke Kos WB. Nah, ini penampakan dari terminal Kenediton Terminus. Nah, itu ya kelihatan ya. Nah, ini terminalnya. Nah aduh, itu ada Saukewan padahal itu ya. Nggak apa-apa, kita ambil Saukewan. Kelihatan ya, Saukewan itu terminal terakhir dari tram itu. Yuk, kita masuknya dari pintu belakang. Nanti keluarnya lewat depan. Dan oke. Itu. Nah, bawah masih kosong karena ini memang ini pertama kita naik ke atas aja karena jarak kita ngambil yang jauh. Walaupun nanti di Kos WB saya turun. Nah, ini kondisi situasi nyaman kan? Yes, sorry. Nyaman sekali kan? Oke. Thank you. Oke, kita ambil tempat duduk di depan. Biar bisa lihat pemandangannya lebih luas. Kita mulai dari sini, dari Kenediton sampai ke Saukewan. Nanti kita explore apa-apa yang ada di setiap tempat yang kita lewati. Pasti ada tempat-tempat spesial di sana. Nah, sambil ngobrol-ngobrol ya, kita lihat di sekeliling dulu. Nah, di setiap flat atau apartemen itu pasti difasilitasi dengan taman, playground, tempat buat duduk-duduk, tempat bermain anak-anak, itu harus ada. Dan maintenance-nya juga harus. Tuh. Oh iya, tuh lihat di sini, tuh ada orang mau nyegat kan. Di Hong Kong itu kalau setiap pemberhentian, kalau kemudian udah nggak ada jadwalnya dia jalan, itu dia nggak bakalan berhenti, walaupun di tengah jalan dia akan ada orang yang nyetop. Oke. Ini masih di Kenediton. Kalau orang Hong Kong bilang itu Saiwan. Mau lihat bagaimana toko bangunan di sini, sama aja kayak gitu. Jadi berbagai alat bangunan ada dipajang dan gudangnya ada lagi di tempat lain biasanya. Nah, untuk bangun gedung di sini itu ya, tuh lihat, ditutup rapat begitu, nggak ada debu berterbangan, nggak ada suara pekerja yang teriak-teriak atau berisikan apapun, nggak tahu. Kayak aku kadang ngomongnya kayak simsalabim gitu ya, tahu tuh gedung itu ditutup rapat, nanti tiba-tiba begitu dibuka semua udah jadi, udah rapi, udah lagi direnov. Di setiap pemberhentian dia berhenti di setiap pemberhentian, jadi nggak sembarangan berhenti dan tidak sembarangan orang boleh naik turun kendaraan atau semua transportasi di Hong Kong. Jadi nggak boleh suka-suka, oh di tengah jalan kiri bang, kalau kayak ini kan di tengah jalan kiri bang atau depan stop gitu, itu nggak boleh. Jadi semua harus teratur rapi di setiap pemberhentian bis, bus stop. Tuh. Dan ada keterangannya nih. Next
next turun Holland Street. Nah, kita udah perhatiin tuh kita mau turun di mana ya kan. Ini di tingkat atas dari tram itu. Tuh. Holland Street. Turun. Nanti di answer-answer kita kira-kira turunnya di mana, atau kalau memang sudah paham lokasinya, nggak perlu answer-answer jalan deh, kita kira-kira di mana, karena ini jalanan utama ini rata-rata apal sih ya. Nah, kembali ke apa namanya, nah, taman kota. Selain tadi taman yang ada di bawah rumah, itu ada taman kota yang diciptakan tuh. Di situ juga fasilitas komplit sekali. Ini ya, sekian persen dari selalu harus ada. Jadi untuk penghijauan, taman bermain, fasilitas buat orang tua, para lansia kayak gitu, itu harus ada. Dan perawatannya itu rutin, dan perawatan dari taman-taman umum itu biasanya ngambil tenaga-tenaga yang bukan ngambil sih, banyak orang tua di Hong Kong itu walaupun sudah tua mereka masih produktif dan masih mau kerja. Nah, jadi direkrut untuk bagian tenaga kebersihan fasilitas umum kayak gitu, pabrik space, tukang bersih-bersih, tukang nyapu. Tuh, catat teman-teman. Nah, setelah taman itu, ini kolam renang. Ini kolam renang bagus banget. Karena dulu saya pernah tinggal di area sini, jadi saya kalau berenang di sini. Kennedy Swimming Pool ini bentuknya lucu, unik, kayak ikan hiu. Dalamnya luas banget. Di atas ini, yang paling atas ini nih. Nih ya. Itu buat arena anak-anak. Itu komplit. Tiket masuk untuk ke swimming pool itu $29. Itu semua dibiasakan jalan kaki, budaya jalan kaki, karena memang tempatnya benar-benar untuk berjalan kaki itu diperhatikan. Dan buat saya pribadi, kenapa saya menyukai tram ini karena saya tuh orangnya pemabok. Kalau naik mobil atau kendaraan yang halus kayak gitu tuh suka gitu. Nah, tram ini kayak kita naik delman, jadi ada gelodak-gelodaknya gitu, kayak kereta lah, tapi kereta yang enak deh pokoknya. Nah, Queen Road Street. Nah, oh ya, ini tadi bentuk kolam renangnya sampai belakang. Kolam renangnya tuh jadinya di atas, fasilitas bawah itu untuk segala macam deh, gudang dan lain-lain. Dulu saya tinggal di area sini, Hong Kong Yu, tuh depan sana tuh. Nah, tengah sana dekat McD. Ini sekarang baru nih jadi apa ini, kantin ya, cafe. Ini padahal kebenaran banget, namun yang nggak kebenaran sih memang trayeknya tuh ada yang dari Kennedy
plus langsung ke Saukewan. Jadinya nggak perlu berhenti di situ. Kadang kalau pengen tidur, buat istirahat, karena perjalanannya panjang banget, sekitar hampir 2 jam, lama banget ya. Kayak gini dagluk enak. Buat saya yang pemabok ini benar-benar nyaman. Nah, ini udah sampai area Hong Kong University. Nah, ini selisihan nih, Witi Street. Restoran ini enak sekali nih, murah. Next time kita makan di situ. Nah, itu ada Kaibu, kelihatan ya, Kaibu Food Supermarket itu barang-barang dijual tuh murah, beda sama mall-mall kayak di tempat belanja lainnya tuh kayak di Park and Shop atau Welcome. Di sini tempat yang terkenal untuk biasa buat belanja harian itu Park and Shop atau Welcome. Nah, ada lagi Kaibu Food Supermarket ini, kebanyakan juga mereka menyediakan barang-barang beku, bahan-bahan makanan yang beku, tapi kualitasnya juga bagus sih. Supermarket. Masih di area Hong Kong U. Itu tadi kan ada Siupa, ada bis, ada taksi. Walaupun pandemi, buat orang Hong Kong tidak terpengaruh secara ekonomi. Mereka tetap survive. Nah, setelah tadi pertama Kennedy Town, terus Hong Kong U, terus kita masuk ke area Sai Ying Pun. Sai Ying Pun ini basic dari penghasil pokoknya banyak ikan asin, banyak produk-produk hasil laut yang sudah dikeringkan. Jadi nanti dilihat sepanjang jalan ini nanti ada bagus. Oke. And white. Walaupun di Hong Kong itu nggak banyak orang penjual makanan di pinggir jalan kayak gitu ya, tapi jangan khawatir. Kalau lapar rapat banyak sekali penjual macam dimsum ya, kayak makanan gitu saya, atau 7-Eleven juga banyak ditemuin di pinggir jalan. Tuh, Kennedy Town terakhir. Nah, ini mulai nih. Nah, bentar ya.
toko buah gede banget sini. Udah nggak ada durian. Nah, nih kayak gini nih. Nah, ini produk hasil laut. Itu pusatnya di sini nih, Sayingpun ini sepanjang jalan komplit semua. Nanti kapan-kapan saya bahas dan saya bikin video di sini. Sepanjang jalan. Padahal Hong Kong itu bukan negara bahari, tapi mau nyari hasil laut itu semua ada di sini. Dikeringkan, dikemas rapi, dan dipilah-pilah sesuai mutu dan kualitasnya. Jadi bagusnya orang Chinese itu ya, mereka untuk berdagang itu nggak yang kecil yang gede-gede buat nutupin yang kecil, atau yang bagus buat nutupin yang jelek, itu nggak. Jadi benar-benar dipilah, kemudian tinggal si konsumen itu milih mau yang kelas berapa, yang kelas mana, harga berapa, itu semua sesuai kualitas dari barang itu sendiri. Jadi nggak kayak bawahnya dalamnya jelek terus atasnya tutupin bagus, itu nggak kayak gitu. Sorry. Okay. Ini masih di area Sayingpun. Nah, di sebelah saya ada penumpang baru, jadinya saya nggak ambil video dari depan, dari belakang. Nah, pokoknya itu sepanjang jalan ini dari ikan asin, dari pokoknya segala macam ada, dan dikemas rapi banget. Udang, terus apa itu, scallop, terus sirip ikan hiu yang katanya sih nggak boleh dijual berlikan, tapi di sini semua ada. Nah, bisa liatin dikit nih, tuh kan, tuh. Ini konon barang-barangnya malah diimpor dari, ya emang Cina sendiri kan negara kelautan juga sih, jadi banyak stok dari sana, selain dengar-dengar dari Indonesia juga. Tuh restoran tuh nggak ada yang sepi, semua rame. Ibis Hotel ada di Sayingpun. Naik tank atau tram itu kata lainnya adalah tank, karena dia dari suara klaksonnya itu teng gitu, jadi namanya tank. Ini terminal Tsungwan. Ini udah masuk ke area Tsungwan. Teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi jalanan Hong Kong, kebersihannya, kedisiplinannya, keindahannya, semua bisa dilihat di explore by tram. Nah, fasilitas kalau di sini fasilitas jalan jalan layang, jalan layang sih, penyeberangan jalan itu benar-benar dimanfaatin, orang nggak bakalan jalan ke sana atau ini deh. Nah, dia naik ke sini nih, tuh naik kan, tuh dia naik tuh, walaupun dia laki-laki kuat, dia nggak bakalan dia nyebrang loncat tangga
iya nih tadi lupa ada Western Market di sana, tapi sebenarnya itu bukan pasar. Allahu Akbar. Hilliard Street. Dan mungkin yang bikin bersih suasana jalanan Hong Kong itu tidak diizinkannya kendaraan roda 2 untuk berlalu lalang di sembarang tempat, di sembarang jalanan maksudnya. Jadi ada jalan-jalan tertentu yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 2. Terus dan orang Hong Kong sendiri jarang sekali yang punya mikir panjang lah kalau punya kendaraan roda 2, ngapain juga, selain parkirnya susah, pajaknya mahal, mau parkir di mana. Emang sih ada tempat yang dipersiapkan untuk khusus parkir motor, tapi mereka lebih nyaman untuk mengendarai transportasi umum jikalau tidak punya kendaraan pribadi. Ini macetnya di Hong Kong tuh bukan karena ada suatu, tapi nih tramnya pada kosong, tapi karena lampu merah. Yang spesial dari Tsungwan, oh ini Wing On. Nah, Wing On ini mall besar di Tsungwan. Wing On. Terus apalagi ya yang spesial di Tsungwan ini? J Group. Tsungwan kita memasuki area sentral. Yeah. Brilian. Nah, sentral ini mulai dipadati kalau hari Minggu ya. Tuh banyak anak PL karena memang ini basicnya anak-anak Filipina. Basecampnya anak-anak Filipina itu di sentral. Kalau basecampnya BMI Indonesia, Bureau Migran Indonesia itu ada di Causeway Bay. Nah, tuh mulai rusuh tuh. Nah, di sini banyak brand-brand besar kayak Louis Vuitton, terus Imperial Armani, terus pokoknya di sini tuh Saint Laurent. Pokoknya di sini pusatnya brand-brand besar ada di sini. Dan pusat kotanya Hong Kong, pusat pemerintahan Hong Kong. Miring. Di sini kita lihat bagaimana cara mereka menyeberang.
Sama tuh anak Filipin juga apa namanya, suka kirim-kirim barang ya. Nah, dia kirim-kirim barang di situ tuh. Kirim barang ke negaranya, maksudnya ke Filipina sama kayak Indonesia. Jadi jasa pengiriman, paket pengiriman barang itu laku banget di Indonesia maupun di Filipina. Dan alat transportasi di Hong Kong itu, walaupun dia nggak ada penumpang, kalau udah jatahnya jalan itu jalan, jadi waktunya itu sudah terkondisikan kayak gitu. Tuh kayak gini enak kan, dongleng gitu, jadinya nggak pusing, ngantuk iya. Karena satu ngantukan, jadi kalau naik teng-teng ini, kalau memang pengen tidur, naiknya teng-teng, bisa tidur, nggak pusing. Udah ngantuk kan, mabokan, benar-benar nggak guna deh, useless. Nah, wait. Nah, ini di sini pusat pemerintahan, di sini nih gedungnya, keren ya. Tuh anak-anak Filipin kelihatan ya, anak-anak Filipin pada gelar-gelar kardus di situ, karena sebagian besar anak Filipin itu ya kerja di area mana namanya, mid level, sentral, itu banyak orang-orang ekspatriat. Mereka nyari yang mahir berbahasa Inggris. Ini ada lubang lagi dibenerin, tapi nggak perlu khawatir, kita nggak bakalan anjlok, kondisinya aman, situasinya aman ya. Oke. Nah, itu perusahaan ini punya si siapa ya, Riyadi, siapa Riyadi itu, Lipo, grup Lipo. Oh iya, tadi di Sentral lupa ya. Gedung-gedungnya indah banget. Duh, cakep-cakep. Tapi ini memang spesial mau explore di jalanan, transportasi tentang tram.
masuk di Admiralty. Nah, Admiralty ini lokasi, ini di Admiralty ini terdapat gedung legislatif dan juga ada taman Hong Kong gitu. Nah, kita lihat ke depan lagi. Cuaca di hujan di luar mulai gerimis. Nah, sepanjang perjalanan ini belum ngelihat ada motor lewat kan ya. Motor-motor itu biasanya dipergunakan untuk perusahaan delivery. Jadi jarang sekali warga Hong Kong yang punya kendaraan untuk pribadi terus buat berangkat kerja, itu jarang. Selain faktor kenyamanan, keselamatan, punya motor itu ya riskan dicapai, karena kalau transportasinya itu lebih nyaman, murah, terjangkau, tepat waktu, ngapain punya kendaraan sendiri yang berbentuk motor gitu. Kebanyakan mereka ya punyanya kendaraan roda 4. Kalau motor itu jarang banget. Ini indah banget di pandangan. Aduh, kelewat. Ini persipuan Johnson Road sama Hennessy Road itu bagus banget tadi. Lewat sih kebanyakan gedabrus. Ini udah mau masuk Wan Chai. Nah, di setiap kendaraan itu kan pasti ada nomor serinya ya, ada nomor ininya tuh. Kalau mau aman atau mau ini tuh di situ ada nomor kendaraannya, ada nama supirnya, ada kartu supir ada di situ. Jadinya nggak boleh sembarangan, semuanya terdata, resmi dan rapi dan resmi. Ada tuh motor, ada bebek. Untuk belanja sini juga termasuknya murah-murah, ada counter Nike loh. Nah, ini masuk area Wan Chai. Wan Chai ini juga asik buat belanja, banyak barang-barang murah dan banyak toko-toko outlet yang menjual barang second hand atau branded tapi second hand. Nah, ini stadion ini biasanya buat tempat kalau ada pengajian atau ini yang kecil nih, Southern Stadion. Nah, ini lokasi di sini nih, Southern Stadion. Kalau ada pengajian dari Indonesia atau apa, nah ini tempat orang-orang belanja. Sini
Nah ini dimsum. Di setiap Hong Kong itu terkenal dengan dimsumnya tuh, Tongke Baodim. Ini murah, enak, terjangkau lah. Tergantung kita milih yang sekiranya tidak ada B2 kalau kita tidak mengkonsumsi babi. Jadi banyak pilihan, jangan khawatir. Tapi kalau memang tidak yakin, ya jangan beli di situ. Wait. Ini KFC. Kalau orang Hong Kong bilang Pak Yikung. Nah itu ya, crowded banget ya. Tuh di dalamnya tuh lorong panjang, belok ke kanan, belok ke kiri. Nah ini dia maksudnya. Kalau di Jakarta itu rapi, semua pedagang kaki lima tuh masuk ke dalam satu lorong kayak gini nih. Tuh kelihatan ya. Jadi pusat kaki lima, jadi orang mau belanja kaki lima itu pusatnya di mana itu udah ketahuan, di daerah mana kayak gitu. Cuma kadang-kadang di Indonesia itu agak susah diatur pedagangnya, dia maunya paling depan, yang dia cari, yang dia pikir dia strategis, dia ikutin kemauan dia sendiri, jadi nggak ngikutin yang lainnya atau aturannya gimana gitu, nggak. Nah kalau ngikutin peraturan pemerintah, yes, it's okay. Kalau ditata rapi kayak gitu tuh orang jadinya sudah tahu kan pedagang kaki lima tuh lokasinya di mana gitu. Nah ini lagi sebelah saya ada penumpang lagi. Nah ini pertigaan Wan Chai sama ke Causeway Bay. Jadi kayak pasar kaki lima itu semua ada di dalam gang, masuk ke dalam gang itu semua ditata rapi khusus buat PKL. Oke, off dulu. Excuse me. Ampun. Nah ini lokasi juga strategis banget. Ini jualan di sini laku sekali. Anak kecil tuh lucu. Atau gimana sih? Wah ini kendaraan, aturannya jangan masuk dulu. Oke sudah, semua sabar, semua diem, tidak ada klakson. Enak kan? Udah nggak macet. Posisi di ini tuh ya, nggak macet, nggak banyak klakson, nggak panas. Itu nyamannya di Hong Kong. Nyamannya berkendaraan umum di Hong Kong. Pokoknya terus gini, kalau ada toko apa itu kayak udah sediain begitu atau peraturannya kayak gitu. Jadi kalau satu toko sepatu semua berderet.
Kalau apa toko emas semua berderet, toko lampu semua berderet kayak gitu. Entah peraturannya begitu atau memang kebetulan atau mungkin peraturannya kayak gitu kali ya. Nanti kasih cari tahu ya. Jadi nggak acak-acakan atau terus saling takut bersaing kayak gitu tuh nggak. Jadi kayak semua rezeki udah ada yang ngatur, makanya semuanya tertata rapi. Kayak apa namanya yang buat mobil itu apa, bengkel mobil gitu kan, itu khusus di satu gang semua bengkel mobil, nggak perlu takut ini lari kemana, ya udah itu udah rezekinya masing-masing aja. Dia udah mau masuk pos WB tuh, biar penyeberangan jalan. Kalau semua ini area ke masjid, ini mau masuk ke masjid sini, taman ke masjid. Nah ini Jollibee itu Kentucky-nya orang Filipina bergandengan sama McD. Ini jalan mau ke masjid. Oke, enough. Ada sepeda malah. Nah mungkin ini salah satu tips kenapa jalanan di Hong Kong itu nyaman, tidak saling serobot, karena mereka memerankan porsinya masing-masing. Jalan kaki di tempat penyeberangan jalan, yang mobil ya sesuai mobil, ada lampu merah berhenti, jadinya nggak saling serobot, nggak saling klakson-klaksonan, nggak saling teriak yang akhirnya bikin emosi. Jadi perankan sesuai porsinya masing-masing, itu kunci. Oke, ini udah mau sampai jembatan besar pos WB. Dan iklan-iklan, spanduk-spanduk itu juga nggak boleh sembarangan, ada tempatnya masing-masing. Itu yang bikin kumuh pemandangan. Masuk di kos WB. Nah nanti di depan saya turun untuk ngambil tas pesanan teman dulu. Jadi iklan dulu. Nanti kita terusin lagi. Saya persiapkan untuk turun dulu ya ke lantai bawah biar nanti lebih enak turunnya. Jadi nggak kelekepan. Udah ketemu mbaknya, udah aduh muter-muter.
Wait. Oke, janjian depan Adidas. Tuh, depan Adidas. Udah ketemu tasnya punya temen. Tadi ngadem dulu sebentar di Adidas. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya lagi, explore Hong Kong by tram. Yuk, mari. Ini crowdednya di Causeway Bay kayak gini nih. Kelihatan ya. Ini lokasi Patterson Street, dekat Adidas, dan sebelahnya ada H&M. Yuk jalan lagi. Mau lihat-lihat Adidas? Oh tidak, sekarang kita temanya explore Hong Kong, jadi nggak boleh masuk-masuk kemana-mana. Yuk kita lanjutin ke tram lagi. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada posisi Causeway Bay. Tasnya udah dapet. Causeway Bay ini basicnya anak-anak BMI dari Indonesia. Nanti kita lihat sepanjang jalan itu banyak sekali anak-anak Indonesia. Dan di dalam ini ada lokasi Taman Victory, di mana itu base campnya BMI. Nah, sebenarnya saya belum tidak membahas tentang ini ya. Ini banyak sekali BMI yang pada dijualan di situ tuh. Itu tidak dibenarkan, melanggar aturan. Tapi nyatanya mereka tetap berjualan. Nah, terus kemudian ini ada perpustakaan Library Central. Yang biasanya saya di situ. Nanti setelah dari Saukewan juga saya akan di situ. Kalau suka ada yang nanya ngapain sih di library itu, nggak ada apa-apa. Banyak hal yang bisa dilakukan di library, kayak di net komputer ya. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan di situ. Jadi kita lanjut lagi, itu ada taman yang biasanya buat jantung kota lah ini. Jadi pusat kegiatan apa tuh suka dilakukan di sini nih. Nah, fasilitas tempat olahraga, taman. Causeway Bay ini luas banget.